Kalau Kartika hanya melihat pamannya duduk bersila melonjorkan kedua lengan ke depan menghadapi kakek hitam yang bersila dan merangkapkan tangan depan, dada Brahma melihat betapa di antara kedua orang sakti yang duduk bersila tak bergerak seperti arca itu, terdapat seorang jambu nada kedua yang sedang bertanding dengan hebatnya melawan seorang kakek hitam kedua pula, seolah-olah bayangan mereka yang sedang bertanding. Mengapa bisa begitu? Mengapa kalau Kartika tidak melihat ada yang bertanding? Karena dia baru saja tiba, sehingga dia tidak dikuasai pengaruh mukjizat seperti yang dialami Brahma. Ketika Brahma berlari secepatnya mengejar Pranalewu yang menculik Kartika secara ngawur ke timur, karena dia sudah tertinggal jauh, sehingga penculik itu tidak tampak bayangannya lagi dan napasnya mulai memburu, dia melihat Jambu Nada sedang bertanding melawan seorang kakak hitam. Pertandingan yang amat hebat dan cepat sekali, sehingga pandang mata Brahma menjadi kabur dan kepalanya pening. Dia melihat betapa tubuh Jambu Nada itu mencelat ke sana kemari sedangkan tubuh kakak hitam itu berputaran seperti sebuah gasing. Begitu cepat pertandingan itu, sehingga dia tidak dapat mengikuti dengan pandang matanya. Dia tidak berani memperlihatkan diri biarpun ketika melihat Jambu Nada dia menjadi girang sekali dan ingin menceritakan tentang Kartika yang diculik orang. Menyaksikan pertandingan yang hebat itu, dia lupa segala. Lupa akan Kartika yang diculik orang dan ia menonton sambil bersembunyi dengan mata terbelalak. Tiba-tiba kakek itu terlempar sampai 10 meter jauhnya dan terdengar kakek itu berkata, "Pendekar tongkat naga puspa, engkau hebat sekali. Tetapi aku masih belum kalah lihat ini." Kakek itu kemudian duduk bersila, merangkapkan kedua tangan depan dada, sambil mengeluarkan bunyi menggerang hebat sekali dan hampir Brahma berseru kaget ketika melihat betapa dari kepala kakek itu mengepul uap kehitaman tebal dan muncul seorang kakak kedua, persis seperti seorang kakak itu sendiri. "Nuncio, engkau hendak mengadu kekuatan batin? Baik, aku sanggup melayanimu," kata Jambu Nada yang segera duduk bersila. Dari kepala pendekar tongkat naga puspa juga mengepul uap putih yang tebal, dan dari uap ini terbentuklah seorang Jambu Nada kedua yang bergerak maju menghadapi bayangan kakek hitam. Kemudian kedua bayangan itu bertanding dengan hebat. Jambu Nada melonjorkan kedua tangan ke depan dan gerakan bayangannya menjadi makin cepat dan kuat. Brahma yang terkena getaran pengaruh mukjizat dapat melihat kedua bayangan yang bertanding itu yang tidak dapat tampak oleh Kartika yang baru tiba. Brahma yang dapat menyaksikan pertandingan aneh itu menonton dengan mata terbelalak dan muka pucat. Ia melihat gerakan bayangan kakek itu aneh, berloncatan menyerang bayangan Jambu Nada dengan jari-jari tangannya. Kedua tangan hanya menggunakan dua buah jari, telunjuk dan tengah, untuk menusuk-nusuk dengan cepat sekali, sedangkan kedua kakinya berloncatan seperti gerakan kaki katak. Terdengar bunyi angin bercuitan ketika kedua tangannya menusuk-nusuk. Namun gerakan bayangan Jambu Nada yang tidak bertongkat itu tetap tenang, biarpun cepatnya membuat mata Brahma sukar mengikutinya. Bayangan pendekar tongkat naga puspa ini mencelat ke sana-sini menghindarkan semua tusukan jari tangan lawan. Bahkan membalas dengan pukulan kedua tangan yang mendatangkan angin, sehingga kain panjang lebar yang menjadi pakaian kakek hitam hanya dibelitkan. Berkibar oleh angin pukulan itu, tubuh kedua bayangan itu seolah-olah tidak menginjak tanah. Kadang-kadang keduanya membubung tinggi dan bertanding di udara, kemudian turun lagi ke atas tanah. Brahma yang menonton pertandingan itu menjadi bingung. Sukar mengikuti gerakan kedua bayangan itu, sehingga dia tidak tahu siapa yang mendesap dan siapa yang terdesak. Hanya dia melihat Jambu Nada yang bersila itu masih duduk tenang tak bergerak sedikit juga. Kedua mata dipejamkan. Sedangkan kakek hitam yang bersila itu matanya makin melotot, mukanya mulai berpelum, dan kedua tangan yang dirangkapkan di depan dada itu bergoyang menggigil sedikit. Biarpun ada pertempuran yang demikian hebatnya, tidak terdengar suara sedikit pun juga. Keadaan sunyi sekali, sama sunyinya seperti yang dirasakan Kartika yang hanya melihat dua orang sakti itu duduk bersila berhadapan tanpa bergerak.
Baik Kartika maupun Brahma yang masing-masing bersembunyi di tempat terpisah dan tidak saling melihat. Merasa khawatir karena saking sunyinya, mereka itu hanya mendengar suara pernapasan mereka sendiri yang tertahan-tahan. Sementara itu, mereka yang saling bertanding mengadu kesaktian mengerahkan seluruh kekuatan batin untuk menghimpit lawan. Diam-diam Nunco terkejut bukan main. Kalau tadi, ketika ia memancing jambu nada ke tempat itu, kemudian ia tantang dan serang. Dalam pertandingan kanuraga, dia terdesak bahkan sampai terdorong dan terlempar jauh. Dia tidak menjadi penasaran, karena memang dia sudah mendengar berita bahwa jambu nada memiliki ilmu kanuragan yang luar biasa dan tenaga dalam yang dahsyat, maka dia lalu mengambil cara lain. Ia itu menghadapi lawannya dengan ilmu sihir, dan ia merasa yakin pasti akan dapat menang. Dia terkenal di negaranya sebagai seorang ahli sihir yang tangguh. Akan tetapi, betapa kagetnya ketika ia melihat jambu nada menandinginya dengan ilmu yang sama. Bahkan kini, ia merasa betapa kekuatan batinnya terdesak hebat. Kakek ini merasa penasaran sekali dalam hal mengadu kekuatan raga. Dia tidak pernah menemui tanding, apalagi dalam mengadu kekuatan batin. Kini, berhadapan dengan seorang lawan muda yang patut menjadi cucunya, dia selalu tertindih. Kalah lahir batin. Hampir dia tidak mau percaya akan kenyataan itu dan dengan geram ia menggerakkan mulut yang tertutup kumis itu berkemak-kemik. Mengerahkan segala kekuatannya dan pandang mata yang melotot itu seolah-olah mengeluarkan api. Brahma yang kebetulan memandang kakak yang duduk bersila itu hampir berteriak kaget melihat betapa sepasang mata kakak itu seperti mengeluarkan api. Dia cepat menengok ke arah jambu nada dan melihat betapa pendekar itu kelihatan mengerutkan alis. Tidak tenang seperti tadi, dan kedua lengannya yang dilonjorkan itu tergetar seolah-olah hendak menambah tenaga yang keluar dari sepasang telapak tangannya. Memang jambu nada juga terkejut sekali ketika tiba-tiba ia merasa betapa kekuatan kakek lawannya itu menjadi berlipat. Hawa panas menyerangnya, sehingga ia cepat mengerahkan intisari dari naga Puspakresna. Setelah kedua tenaga panas dan dingin itu saling dorong-mendorong, akhirnya dia merasa betapa hawa panas berkurang, keningnya tidak berkerut lagi. Akan tetapi tampak beberapa tetes keringat membasahi dahi jambu nada. Benar-benar hebat lawannya itu, pikirnya. Belum pernah selama hidupnya dia bertemu dengan seorang lawan sehebat kakak Nunco ini. Kalau dalam hal ilmu kanuragan dia hanya memang sedikit saja, dalam hal ilmu yang didasari kekuatan batin, dia tidak berani mengatakan lebih kuat. Hanya yang menguntungkan dirinya, kekuatan batin yang dimilikinya adalah pembawaan dirinya, dibentuk oleh kekuatan alam dan dimatangkan dengan ilmu tenaga dalam dan pelajaran yang ia terima menurut petunjuk Rangga Mandaka Tabib Dewa. Sedangkan kekuatan batin kakek lawannya itu dikuasainya oleh latihan-latihan yang puluhan tahun lamanya. Betapapun hebat usaha manusia, mana mampu menandingi kekuatan dan kekuasaan alam, maka dalam pertandingan ini, jambu nada yang mengandalkan tenaga batin dari kekuasaan alam sukar untuk dikalahkan oleh kakek yang telah menjadi datuk dalam ilmu sihir itu. Tiba-tiba terdengar suara bercuita dan tampak 3 sinar butir yang menyilaukan mata menyambar ke arah tubuh kakek hitam itu, menyambar muka di antara mata, ulu hati dan pusar. Igih. Kakek itu mengeluarkan suara menggereng seperti harimau, tangannya yang tadinya dirangkap di depan dada bergerak dan mulutnya terbuka. Brahma terbelalak menyaksikan betapa kakek itu telah menangkap 3 sinar itu yang ternyata adalah 3 batang pisau ditangkap dengan kedua tangan. Sedangkan yang menyambar muka telah digigitnya. Bayangan kakek yang bertanding melawan bayangan jambu nada telah lenyap masuk kembali ke kepala kakek itu. Demikian pula bayangan jambu nada telah lenyap. Sekali menggerakkan tubuh, kakek itu sudah meloncat berdiri dan tampak 3 sinar menyambar ke arah kirinya ketika ia melontarkan 3 batang pisau itu ke arah dari mana datangnya pisau-pisau tadi. Kemudian ia meloncat jauh dan lenyap. Hanya terdengar suaranya. Pendekar tongkat naga puspa. Lain kali kita lanjutkan.
Siapa yang telah berani lancang turun tangan tanpa diminta? Daun bunga bergerak dan muncullah seorang wanita amat cantik jelita dari balik rumpun, berdiri di depan jambu nada tanpa berkata-kata. Keduanya saling pandang dan berseru. Suaranya menggetar penuh perasaan. Dinda, Kakang Nada. Keduanya berdiri saling pandang dan sungguh pun, dalam suara mereka terkandung kerinduan yang mendalam. Namun keduanya hanya saling pandang, dan dari kedua mata wanita cantik itu menetes air mata berlinang-linang. Keduanya berdiri saling pandang dan sungguh pun, dalam suara mereka terkandung kerinduan yang mendalam. Namun keduanya hanya saling pandang, dan dari kedua mata wanita cantik itu menetes air mata berlinang-linang. Kakang Ade, bertahun-tahun aku menanti akan, tetapi engkau tidak kunjung datang menyusulku. Sampai kapankah aku harus menanti? Sampai dunia kiamat? Kakang Nade, aku istrimu, Dinda engkau, telah pergi meninggalkan aku, membuat hatiku merana. Memang aku pergi, akan tetapi engkau tidak melarang. Aku tidak ingin memaksamu, Kakang Nada, engkau laki-laki lemah. Engkau suami yang hanya tunduk dan mengekor kepada istri. Engkau pria yang tidak tahu isi hati wanita. Engkau, sakit hatiku melihatmu. Dinda, jambu nada melangkah maju dan merangkul wanita itu. Lata Manjari terseduh dan menyembunyikan muka di dada suaminya, membiarkan jambu nada mengelus rambutnya. Dinda, aku cinta padamu. Demi Sang Hyang Widi, aku cinta padamu. Akan tetapi, karena engkau mempunyai cita-cita, aku merelakan engkau pergi. Ibu. Terdengar teriakan girang dan muncullah Woro Puspitasari berlarian. Mendengar teriakan ini, Lata Manjari melepaskan pelukan jambu nada dan menyambut Woro Puspitasari dengan tangan terbuka, lalu memondong anak itu dan menciuminya penuh kegirangan. Woro Puspitasari, anakku. Syukur engkau selamat. Betapa gelisah hatiku mendengar laporan pamanmu tentang malapetaka di laut itu. Jambu nada memandang dengan wajah pucat sekali. Lata Manjari. Dia membentak. Suaranya mengguntur, mengagetkan Kartika dan Brahma di tempat persembunyian masing-masing, di mana kedua orang anak ini tertegun menyaksikan adegan pertemuan antara jambu nada dan istrinya yang tidak mereka sangka-sangka itu. Engkau perempuan rendah, istri tidak setia. Kau meninggalkan aku dan tahu-tahu telah mempunyai seorang anak. Betapa menyesal hatiku telah mentaati perintah ayahanda Kamandano. Setelah berkata demikian, dengan pandang mata penuh jijik dan kebencian jambu nada membalikkan tubuhnya dan pergi berjalan meninggalkan Lata Manjari. Lata Manjari menjadi pucat, terbelalak, dan menurunkan Woro Puspitasari yang berdiri memeluk pinggang ibunya dan bertanya, "Ibu, dia siapa? Mengapa majikan Pulau Naga Salju itu marah-marah kepadamu?" Lata Manjari menangis menggugun, Dia adalah ayahmu." Suaranya gemetar dan ia menutupi mukanya dengan kedua tangan, menangis terseduh-seduh. Woro Puspitasari cepat menoleh, kemudian lari meninggalkan ibunya dan mengejar jambu nada sambil menjerit. Ayah. Mendengar jeritan anak itu, cepat jambu nada membalik, mengira bahwa dia tentu akan melihat munculnya laki-laki yang menjadi ayah dari anak Lata Manjari itu. Akan tetapi, ia menjadi bingung dan terheran-heran ketika melihat anak itu mengejarnya. Kemudian menjatuhkan diri berlutut dan memeluk kakinya sambil menangis dan memanggil-manggil. Ayahku. Jambu nada terbelalak memandang bocah yang menangis, memeluki langkah tenang, kemudian mengangkat muka memandang Lata Manjari yang masih menangis terseduh-seduh menutupi muka dengan kedua tangan sambil berlutut di atas tanah. Hei, bagaimana? Engkau anak siapa? Ayah, engkau ayahku. Aku anak ayah dan ibu. Woro Puspitasari mengangkat muka. Tubuh jambu nada menggigil. Ia menyambar tubuh Woro Puspitasari, diangkat dan dipondongnya. Anakku, engkau. Anakku. Ia menciumi muka bocah itu.
Woro Puspitasari tertawa dengan air mata bercucuran, merangkul leher pendekar yang dikagumi dan yang dirindukan itu. Jambu Nada melangkah ke depan Lata Manjari. Lata Manjari, benarkah ini? Dia ini, anakku.